Setidaknya ada 6 poin yang bisa kita garis bawahi ya, sebagai atharul imani bil qada'i wal qadari fi hayatil insan. Asar, apa makna asar? Makna asar adalah efek, dampak yang ditimbulkan oleh iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan manusia. Yang pertama tentu iktimalul imani wa sihhatuhu. Sempurnanya iman dan sahnya iman. Itu jelas itu. Karena dia bahagian dari rukunnya. Kalau sudah disebut rukun, apa makna rukun? Ma yalzamu min wujudihi wujudu syai' wa yalzamu min adamihi adamu syai'. Yaitu keberadaannya menjadi penentu wujudnya sesuatu. Kalau tidak ada dia, maka tidak ada sesuatu. Jadi keberadaan iman kepada qada dan qadar adalah bahagian yang menentukan, yang penting dari keberadaan iman itu sendiri. Jadi kalau tidak ada iman kepada qada dan qadar, bukan hanya tidak sempurna saja, malah imannya tidak sah. Itu efek pertama, jelas itu. Nah, yang kedua adalah asyaja'atu wal iqdam. Akan lahir dalam kehidupan manusia, pada diri manusia, asyaja'ah, keberanian dan al-iqdam. Apa makna al-iqdam? Siap terjun menghadapi situasi dan kondisi. Karena dia tahu mati tidak ditentukan oleh peristiwa dan kondisi yang ada di dalam buatan manusia itu. Tidak. Jadi lahir keberanian dan sikap siap terjun menghadapi kenyataan. Jadi orang Minang biasanya kalau mau merantau dahulu datang meminta nasihat ke nantua-tua. Salah di antara pasan mereka adalah berani menghadang hidup. Jangan gampang mencalik banda gadang. Alun beranang lapan dingin. Belum jadi masuk air lah menggigil dulu. Jangan. Makanya laki-laki Minang dulu dipasankan setapak melangkah dari janjang surut bapantangkan. Sekali layar terkembang, surut ke belakang menjadi pantangan. Bersilang karis di leher, belum ajal berpantang mati. Kalau memang lai tagak di kebenaran, tebujua lalu tebelintang patah. Nah, kenapa? Karena dia yakin bukan lautan yang menenggelamkan, tetapi apa? Qada Allah yang telah tertulis. Orang akan mati di pelayaran ataukah di tempat lalok, siapa yang tahu? Bapak dan ibu-ibu tahu. Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, Khalid ibn al-Walid,
Berapa sudah medan pertempuran yang diterjuninya. Berharap mati di medan juang sebagai syahid. Ketika dia dalam keadaan sakit sakaratul maut, menangis dia. Ma min jasadi, tidak ada dari tubuhku sejengkal pun illa wa fi, melainkan padanya ada goresan pedang, ada tusukan tombak. Walakin ha anada, tapi inilah saya mati di atas tempat tidur bagaikan onta tua yang mengakhiri hidupnya. Coba renung. Kata Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu yang digelari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Saifullah al-Maslul, yang hidupnya hari-hari di medan tempur, tidak tanggung lagi luka-luka di tubuhnya. Karena itu dia katakan, tidak ada bagian dari tubuh saya melainkan di situ ada bekas luka sayanan pedang, bekas luka tusukan tombak, bekas luka hunjaman anak panah. Tetapi ini saya. Dia berharap syahid di medan perang, tetapi dia mati katanya bagaikan onta tua yang mengakhiri ajalnya di atas pembaringannya. Jadi karena itu orang yang beriman dengan qada dan qadar adalah orang-orang yang memiliki syaja'ah, keberanian, wal iqdam, dan mampu atau mau terjun menghadapi berbagai tantangan di dalam medan kehidupan. Wa idza akhadha al-mu'minu bil qada'i wal qadari fil 'amali talaban lirizqil halal wa fil jihad qitalan li a'da'illah fa innahu yuqbilu ala dhalik bi syaja'atin wa iqdam. Kalau seorang mukmin betul-betul memegang teguh qada dan qadar dalam beramal mencari rezeki, dia tidak akan menerabas yang haram. Kenapa? Untuk apa mencari yang haram? Menempuh jalan yang haram, toh jatah rezeki kalau ditetapkan. Di orang nandak sabar mencari rezeki, balantuang saja halal dan haram, itu tanda orang itu tidak beriman dengan apa yang telah diqadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri. Kalau dia yakin bahwa telah ada qada Allah yang menyertai kehidupannya, telah dituliskan rezekinya, maktub, maka dia tidak akan keluar dari garis yang diredai oleh Allah dalam mencari rezeki itu. Itu makanya apa kata Nabi di dalam hadis, ajmilu fi talabi, ajmilu fi talab. Mencari sesuatu itu bersikap baiklah, berperilakuan eloklah. Bahasa yang populer sekarang beretika. Nak jadi sia-sia boleh, tapi pakai etika. Sikap yang jamil, ya, sikap yang indah. Ajmilu fi talabi. Perhatikan di sini. Ayuhan nas ittaqullah. Ini hadis dari Jabir bin Abdullah, ada di dalam kitab Al-Imam Ibnu Majah. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah, wa ajmilu fi talab. Berperilaku baiklah
Artinya apa? Ambil nan elok, tampuh jalan nan benar, jangkau nan halal. Itu mana ajmilu. Jangan keluar dari garis itu. Berakhlaklah, bersikap santunlah dalam mencari sesuatu. Kenapa? Karena sudah jelas nengkau untuk awak, tidak untuk orang. Jalih. Kalau hadirlah calon presiden ketiga, si kuat keceng ke nyomda. Ajmilu fil talab. Santunlah dalam mencari yang dikandakkan tu. Boleh berkandak. Nak iyo ndak do, nak iyo jadi sia. Nah, itu ukuran tu bagi kita. Jadi kalau ada orang yang keluar dari garis kesantunan itu, terabasnya nilai-nilai, berarti ndak masuk kaji ke dirinya tu, atau ndak pernah ngaji. Maka saya katakan umat Islam bingung pula dalam mencari pemimpin, kan aneh itu. Nah, kenapa? Kenapa tidak perlu terabas kiri kanan? Kemarin kan saya ingatkan, kehidupan dunia ini terlalu singkat kalau kita harus bermanuver suuk kida. Ajal tersuruh dari ilmu awak. Dulu orang berencana, ndak bah belok sebentar tu ya. Dalam membelok sebentar tu mati tiba baca ceritanya. Ndak didatenan lurus mengembuskan nafas yang terakhir. Jadi terlalu singkat waktu ini. Apa dan ibu-ibu ndak jo terasa pendeknya waktu tu. Calik si anak awak. Dulu rasa di baduangnya nyelai. Kinilah nak menantu lah awak. Hala bercucu lah. Nah, kan singkat waktu. Nah, waktu nan singkat tu mengalau. Belok ke suuk, belok kita lurui-lurui salah jalan tu. Sebentarnya bu ya, kebiasaan. Dalam sebentar tu kok tiba ni berkoba kaba. Tak ada kesempatan untuk balik kanan hak. Malang, itu dan su'ul khatimah namanya tu. Tapi minta je husnul khatimah. Kunci supaya bisa husnul khatimah, bajalah salah dinan lurui. Jangan berbelok-belok. Itu kunci. Nah, jadi tak perlu. Kalau kita ingin sesuatu, tak perlu terabas kiri kanan, tak perlu kita keluar dengan cara-cara yang tidak benar. Kenapa? Fa inna nafsan lan tamuta. Itu dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu itu. Fa inna nafsan lan tamuta. Sesungguhnya seseorang tidak akan mati. Artinya kematiannya itu belum akan tiba, belum datang masaatnya hatta tastawfiya rizqaha, sampai dia memperoleh secara utuh rezeki yang dijatahkan untuk. Lalu kemati gila itu. Tuhan kau pacu benar sampai mau tahu orang, menipu orang. Sadari hakikat itu supaya tertahan diri kita dari godaan mengambil yang bukan hak kita. Nah, orang yang beriman dengan qada seperti itu, dia akan siap berhadapan dengan tantangan dan dia tidak akan berjalan serong dari garis yang lurus. Kenapa? Karena dia yakin jatahnya telah dituliskan. Itu yang dikatakan oleh para ulama, salah satu faedah orang beriman dengan qada dan qadar itu apa? Ada syaja'ah, keberanian. Ada al-iqdam, ada semangat untuk terjun berhadapan dengan
dengan tantangan. Kenapa? Li'annahu yu'min annal amra biyadillah. Karena dia beriman dengan apa? Bahwa seluruh perkara itu ada di tangan Allah. Wa annal bashar, sesungguhnya manusia, la yamlikuna darran wala naf'a illa biiznillah. Manusia tidak bisa memudaratkan, memanfaatkan melainkan dengan izin Allah Azza wa Jal. Orang itu akan tenang jiwanya. Kalau toh dia berhadapan dengan kesulitan, tidak akan kesusahan dan kesulitan dia untuk mendorongnya berbuat maksiat. Kalau toh dia mendapatkan kemudahan, tidak akan kemudahan itu mendorongnya untuk lupa diri. Itulah orang yang beriman dengan qada dan qadar. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah sebagai petunjuk bagi kita semua di dalam surat At-Taubah ayat 51. Perhatikan surat At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, yakinkan diri dengan apa yang ditekankan, ditegaskan oleh Allah. Itu adalah ayat yang akan memantapkan keyakinan kita akan qada dan qadar Allah. Katakan, wahai Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah dituliskan oleh Allah menjadi jatah kami. Wa maulana, dialah maula kami. Apa makna maula? Yatawalla, yang mengurus, yang mengatur, yang menjamin. Ya. Saya ceritakan, nukilkan kisah Umar bin Abdul Aziz. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah Bani Umayyah yang masyhur dengan keadilannya, sebagaimana juga kakeknya dahulu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini ketika akan wafat, ada yang berkata kepadanya, ya Umar, afqarta ahlaka wa iyalaka. Ya Umar, engkau hidup menyusahkan keturunan engkau. Kenapa menyusahkan? Umar ini adalah orang yang tidak mau memberikan fasilitas untuk keluarganya dari uang negara. Bertolak belakang betul tuh dengan kepemimpinan kita di hari ini. Dari atas sampai ke bawah, fasilitas. Umar tidak mau. Bahkan ada riwayat, pada ibu-ibu sering mendengarkan kisah itu dari para da'i. Anak Umar bin Abdul Aziz masuk ke kantornya, ke ruang kerjanya suatu kali di malam hari. Umar sedang bekerja dengan cahaya, dengan lampu. Waktu itu tentu lampunya lampu minyak, bukan lampu listrik begini. Anaknya ingin bicara, ditanya, engkau ketemu saya mau bicara apa? Urusan negara atau urusan keluarga? Urusan keluarga ya. Ditiupnya lampu oleh Umar. Ya, kenapa dimatikan lampunya? Bagus kan kita bicara dalam terang. Yo, kalau engkau nak tarang mengecek, pejapui ke ibu engkau lampu, bawa kemari. Kenapa?
tadi saya bekerja di sini, ini pelita ini, lampu ini minyaknya, itu dibeli dengan uang negara. Kalau engkau mau bicara tentang rumah tangga, tentang keluarga, ya pakai minyak dan wak bali je piti awak, tak je piti negara kau dah. Karena itu Umar bin Abdul Aziz tak mau menunjuk anaknya jadi putra mahkota. Walaupun ketika itu diterima orang, seorang khalifah menunjuk putra mahkota, tapi tidak mau dia. Itu nangka dicontoh di dalam hidup. Jadi tidak semua orang mau. Orang yang sadar dengan hakikat dirinya tidak mau. Dina nama itu orang tidak sadar. Nah, begitu Umar. Bahkan di hari Lebaran, diriwayatkan anaknya, keluarganya datang karena tidak punya baju baru. Ya kata Umar bin Abdul Aziz, kan masih ada baju nonton ke Patang. Masih rancak dipakai-pakai salah itu. Mendengar itu, datanglah bendaharawan kerajaan mengatakan, ya Amirul Mukminin, kalau engkau pinjam saja sebentar, nanti dibayar juga gaji engkau dan bulan mungko. Ini khalifah nih. Khalifah cerita susah beli baju. Memang sulit tersuo kini. Ditawarkanlah bendahara negara. Ya sudahlah. Amirul Mukminin, kalau memang tidak ada uang nih, ada uang, pinjam dahulu, nanti engkau bayar dengan gaji engkau bulan depan. Apa kata Umar kepada yang meminjamkan itu? Engkau bisa jamin saya hidup sampai bulan depan. Mungkin itu yang menjadi latar belakang orang berkata kepada Umar, dia dalam keadaan sakit, dan di dalam sakit itu dia menghembuskan nafas yang terakhir, ajalnya tiba. Afqarta iyalaka, engkau membuat fakir keluarga engkau wahai Umar. Susah anak keturunanmu itu. Apa kata Umar? Adkhiluhum. Ya kalau mereka itu masukkanlah anak-anak itu sadonya. Dibawa masuk anaknya lebih 10 orang. Ternyata belum seorang pun yang sampai balik. Ketek-ketek sadonya. Nyal ke mati. Apa kata Umar kepada mereka? Ya abnai, ya bunai, wahai anak-anakku, kata Umar bin Abdul Aziz. Ma mana'tukum syai'an min haqqikum. Saya tidak pernah menghalangi sedikit pun apa yang menjadi hak kalian. Itu kata Umar. Jadi sejauh kemampuan saya yang ada, rezeki yang didapat, tidak pernah kalian saya halangi. Hak kalian saya berikan. Tapi demi Allah, kata Umar, saya juga tidak mengambil hak orang lain untuk saya berikan menyenangkan kalian. Tidak. Jelas-jelas Umar. Hak kamu sekalian tidak saya hambat, itulah saya berikan. Tetapi demi Allah, saya tidak akan mengambil hak orang saya berikan untuk menyenangkan kalian. Tidak akan saya lakukan. Saya tinggalkan kamu sekalian. Kalian akan memilih menjadi salah satu dari yang dua saja. Yang pertama menjadi orang saleh. Kalau kamu sekalian menjadi orang saleh, maka yakinlah
innallaha yatawalla as-salihin. Allah akan mengurus orang-orang yang saleh. Jadi jangan camih nanda barato. Tu makna kandungan. Qada dan qadar Allah jalla. Di dalam surah At-Taubah ini apa kalimat yang menunjukkan itu? Huwa maulana. Huwa maulana. Allah lah maula. Alladhi yatawalla. Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang taat kepadanya. Nah itu makanya Umar berkata, kalau kalian lai jadi orang saleh, yakinlah innallaha yatawalla as-salihin. Atau yang kedua, kalian menjadi ghairu saleh, menjadi orang yang tidak saleh atau orang calia. Bahasa awak calia ya. Kalau tidak menjadi orang saleh, saya bersyukur tidak meninggalkan harta untuk kalian. Kenapa? Karena kalau kalian menjadi orang tidak saleh, kalian akan pakai harta itu untuk berbuat maksiat kepada Allah. Nah, begitu keyakinan seseorang akan qada Allah. Aku ndak tiba di awak takwiknya minta ampun 7 keturunan bahasa Dion dari arat orang tu. Naudzubillah min dzalik. Lah habis 0 kalkulator untuk metongnya. Alu jo baranti lah. Sadonya bawariskan. Harato, pangke, jabatan. Sado bawariskan. Tapi tiba di acara keagamaan, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, bantu orang siak sadonya. Apa nak sadih awak mencalik keadaan seperti itu? Ini kalau yakin dengan qada dan qadar Allah, ambil salah dan elok. Wa na'wa bani. Berikan kepada mereka nan halal. Tak ada waktu balai. Lai jadi orang salihnya, Allah yatawalla salihin. Kalau jadi orang tak baiknya, syukur awak. Lain awak tinggal narato untuk menolongnya berbuat duraka. Nah begitu. Nah, itu cerminan orang yang memang istiqamah di dalam iman. Diam saja orang yang mengatakan afqarta iyalak tadi. Engkau buat susah keluarga engkau, wahai Umar. Ternyata tidak. Dan saksi dari orang itu, saya melihat kemudian anak Umar bin Abdul Aziz, ketika terjadi perjuangan jihad, dia menyerahkan ratusan ekor unta untuk dipakai berperang di jalan Allah. Padahal tadi tak ada tinggal apa-apa tu. Saleh. Nah itulah. Jadi orang yang beriman dengan qada dan qadar tidak ragu-ragu di dalam menerjuni kehidupan ini.